Pertanyaan dari nama akunnya Kaigau Patua. Dia bertanya tentang Nur Muhammad. Apakah Nur Muhammad itu masuk dalam kategori kidam atau muhaddas? Oh iya, Nah, baik. itu yang pertama. Yang Iya. kedua, dan siapa itu Nur Muhammad? Tabe, silakan. Nur Muhammad itu adalah Nur Allah. Jadi Nur Allah itu ketika menjelma, dijelmakan, menurunlah ke Nur Muhammad. Iya. Ya, itu kidam ya, terdahulu. Iya. Terus apalagi? Siapa dia itu sebenarnya? Nur Muhammad itu. Sudah itulah yang abadi, kekal, abadi, Nur Muhammad, Nur Allah, ya. Nur Allah, Nur Muhammad. Sebenarnya Muhammad itu tak punya nur, tapi karena Nur Allah itu memancar ke Nur Muhammad, disebutlah Nur Muhammad. Berarti kalau misalnya secara kasar, ya kan, bahasa saya ini untuk mengatakan kalau Nur Muhammad itu Allah, berarti Nur Muhammad duluan dari Allah. Sedangkan Nur Muhammad itu nur dari Allah, bukan nur dari Muhammad ke Allah. Itulah maksudnya dalam konteks perwujudannya. Ya. Karena kan tidak ada nur kalau tidak ada Allah kan. Iya. Itu maksud saya. Betul. Karena kita pun, iya kan, sebagai perwakilan adanya Allah itu, wujudnya kan. Wujud. Iya. Tapi untuk wujud aslinya itu tetap di laisa kamislihi syai'un. Kan Vin? Iya. Dia belum menyerupai pada waktu awal yang belum ada sesuatu ya. Iya. Tapi ketika ada wujudnya, apapun bentuknya, itu wujudnya. Iya. Aku tetap setuju dengan Plato. Iya. Bagaimana Plato itu? Plato mengatakan kalau mau hendak melihat Tuhan, lihatlah wujudnya, lihatlah ciptaannya. Jadi aku tetap setuju dengan Plato. Iya. Karena tidak ada yang tercipta kalau bukan yang diciptakan oleh Allah. Iya. Iya. Oke. Berikutnya dari Nur Said Patua. Beliau bertanya, Muhammad itu adalah wujud Allah. Berarti Allah itu laki-laki. Itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bahwa Allah itu Patua sering mengatakan bersama-sama dengan kita. Iya. Ya kan? Sementara dalam firman-Nya juga di dalam Al-Quran dia itu dikatakan berada di ars. Nah, berarti dia punya tempat sama seperti manusia. Nah, begitu. Tabe, silakan. Baik. Pertama dikatakan bahwa Muhammad itu ada wujudnya, berarti Tuhan itu laki-laki. Iya. Begitu. Iya. Lucu. Mau laki-laki kah mau perempuan kah, yang penting dia laisa kamislihi syai'un. Ya. Mau puas kah dengan laisa kamislihi syai'un, tidak, terserah. Ya. Lalu Allah itu maha ya, tidak memiliki tempat, bahkan semua tempat dia tempati. Mau di aras kah, mau di sini kah, mau di sana kah, dia maha kuasa atas segala-galanya. Maha besar. Kebesarannya tidak ada yang bisa mengetahui kebesarannya selain hanya ia sendiri. Itulah jawaban kami, semoga berkenan di hati saudara. Kemudian petua berikutnya dari Mati Bingit. Jadi beliau ingin mempertegas kembali dengan pertanyaannya yang lalu. Apa itu sholat dan apa itu ingat? Ya. Tabe, silakan. Sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat. Ya. Berarti selawat, kata pujaan ya kepada Muhammad. Ya. Zikir. Ya, Allah itu tak pernah lupa dalam zikirnya. Ya. Nazakara yadhkuru uzkur lillah. Jadi yang sempurna zikirnya itu hanyalah Allah. Adapun yang rendah itu tak sempurna. Karena itulah perbedaan antara Sang Maha Sempurna dan yang tak sempurna. Iya. Berarti tadi sholat itu
kadang dilakukan oleh yang tak sempurna. Iya. Dan yang melakukan yang sempurna itu tidak ada waktunya. Hmm. Pokoknya waktu itu zikirnya tak putus, itu yang sempurna itu. Itu masuk di kategori ingat sudah itu. Iya, itu bukan kita, itu yang maha ya, yang maha mengingat ya, Iya. bukan kita. Hmm. Ya. Kalau kita, dia zahir di dalam hati, ingat. Zakara, yazkuru, uzkur, ingat. Oke, siap. Sesungguhnya sholat yang sempurna tidak ada kecuali Allah. Iya. Adapun sebagai makhluk ya, yang tempatnya lupa, tempat lupa ya, ingat tempat lupa ya. Iya. Kadang ingat, kadang lupa. Kadang ingat, kadang lupa. Jadi tidak sempurna. Salah satu ayat 91 ya. 191. 191. Al-Imran. Al-Imran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard la ayatil liulil albab. Nah, ini kan termasuk juga ingat dikala kita sedang berdiri, dikala kita sedang duduk, dikala kita sedang berbaring, dimanapun berada dan kapanpun, dimanapun. Alhamdulillah, kalau pintu hati selalu terketuk oleh Allah, ingat kepadanya, berarti Allah sudah cinta kepada kita. Mantap. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Begitu. Iya. Ya. Apa itu poinnya? Ini orang-orang, ini kalau boleh kukatakan sandiwaranya Tuhan ya. Yang mempermainkan Allah ya, dan mempermainkan orang-orang mukmin. Iya. Ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Yang sesungguhnya mereka tidak mempermainkan Allah dan orang-orang mukmin, malah mempermainkan diri-diri mereka sendiri. Masya Allah. Gitu bos. Jadi itu cukup untuk jadi pelajaran buat kita kan. Edukasi. Kalau kita mempermainkan orang, mempermainkan diri sendiri. Oke. Karena apa? Mereka itu, orang yang kita permainkan itu rangkaian diri kita, belahan jiwa kita. Tapi karena mereka belum tahu akan persaudaraan, ya enak-enaklah mempermainkan. Ternyata hanya mempermainkan diri sendiri. Mantap. Oke, thank you. Ini adalah pesan Allah untuk kita semua ya, bukan hanya untuk siapa-siapa. Tidak ada yang spesial, tapi semua. Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan apa? Menjual kesesatan dengan petunjuk. Iya. Iya. Lalu ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Sesungguhnya dagang mereka itu tak akan beruntung ya. Ini akan kita jelaskan sedikit ya. Bagaimana mungkin kita mau untung? Kebenaran kita belikan kesalahan ya. Kebahagiaan kita belikan kesesatan. Wah. Mau sesat bukan mau bahagia. Jadi kasihannya kita mendapat petunjuk dari Allah. Ya, semoga petunjuk ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi darah dan daging kita sampai akhir hayat kita tetap dalam bimbingan Allah, bukan dalam kesesatan Allah ya. Amin. Amin. Oke.